Go. Halo para rebahaner dimanapun kalian berada, selamat datang di FP Fahrul Podcast. Jadi kali ini saya akan membahas tentang algoritma Brains of Bone. Apa sih algoritma Brains of Bone? Jadi algoritma Brains of Bone adalah algoritma yang menggunakan metode penyelesaian masalah secara optimasi, terutama optimasi diskrit dan kombinatorial. Itu kata Google. Jadi karena saya kepo dengan algoritma ini, saya mengundang seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Dan kita perkenalkan saja bintang tamu kita, Herman Heriana. Oke, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, saya Herman. Saya sebagai narasumber hari ini seorang ahli dalam bidang algoritma dan pencarian. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan tentang algoritma Brains and Bone dengan kalian. Oke, sebelum menuju ke topik, Ya. kita bicara santai dulu aja. Oke, siap. Jadi keseharian Pak Herman ini gimana aja? Keseharian saya ya bisa dibilang sih ya, yang pertama mungkin dari tugas-tugas kuliah, yang kedua mungkin ya dalam pekerjaan pribadi gitu ya. Kesibukan saya yang paling ini ya tugas-tugas ini gitu. Soalnya kan dari semester 3 mungkin kita itu lagi dikejar-kejar tugas gitu. Seperti itu. Oh, Pak Herman ini baru semester berapa sih? Kebetulan saya semester 3. 3. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Pak Herman ini kerja sampingannya apa sih? Kerja sama. Kerja sampingan. Oh, kerja sampingan saya mungkin dari ya cukup lah gitu ke sampingan saya mungkin dari teknisi gitu. Teknisi Jadi gitu. kuliah sambil Kerja gitu. Jadi nggak membebankan orang tua gitu. Wah, inspiratif sekali. Gitu. Jadi Pak Herman kalau kuliah masuk berapa hari sih dalam seminggu itu? Ya kebetulan dari kuliah saya kebetulan dari seminggu sekali itu masuknya 3 hari, dari Selasa, Rabu, sama Jumat gitu. Iya, jadi boleh saya menanyakan dulu seputar dengan algoritma ini? Boleh, silakan. Jadi seperti yang saya tadi katakan, tentang algoritma ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara optimasi. Jadi apa sih prinsip dasar dari algoritma ini? Tentu, algoritma Brains and Bone ini bekerja dengan cara membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini disebut dengan branching. Kemudian algoritma ini menggunakan fungsi pembatas from function untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah optimal. Jadi setiap kali kita mengeksplorasi cabang baru, kita memeriksa apakah solusi yang ada memenuhi batasan yang telah ditentukan, seperti itu. Seperti itu. Jadi Ya. Pak Herman ini belajar tentang algoritma ini dari semester berapa sih Pak Herman? Kebetulan saya belajar dari algoritma ini ya, saya sedang ya kalau bisa dibilang ini sih saya masih dalam tahap belajar. Masih dalam perkembangan. Iya, masih dalam perkembangan. Kebetulan saya masih baru-baru lah dari semester 2 gitu. Wah, Pak Herman sudah rendah aja. Iya. Jadi jika solusi saat ini tidak memenuhi batasan tersebut, Iya. maka pencarian dapat dihentikan karena solusi yang terbaik tidak dapat ditemukan di cabang tersebut. Benarkah seperti itu? Betul, itulah esensi dari algoritma Brains and Bone. Dengan cara ini kita bisa menghindari eksplorasi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi pencarian, seperti itu. Oh, yang menarik sekali. Jadi Iya. Pak Herman ini gimana sih cara belajar biar efektif gitu? Saya untuk bagaimana sih untuk cara belajar efektif ya, saya terus aja gitu membaca dan belajar memahami materi tersebut. Mau meluangkan waktunya gimana sih? Cara meluangkan waktunya saya sih semaksimal mungkin untuk meluangkan waktunya ya seperti membaca gitu. Nah, salah satu contoh penerapan algoritma ini adalah pemrograman linear. Apakah begitu? Ya, tepat sekali. Dalam pemrograman linear, tujuannya adalah menemukan solusi integer terbaik untuk suatu fungsi tujuan linear dengan memenuhi serangkaian batasan linear. Algoritma Brains and Bone dengan sangat efektif untuk masalah seperti ini karena dapat menemukan solusi optimal dengan lebih cepat dibandingkan metode lain, seperti itu. Nah, keuntungan dari menggunakan algoritma Brains of Bone ini dibanding
metode pencarian lainnya apa sih? Keuntungan utama dari algoritma Brand Embone adalah efisiensinya, karena algoritma ini membatasi pencarian hanya pada region yang berpotensi mengandung solusi optimal, maka waktu komputasi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Selain itu, algoritma ini juga mampu menyelesaikan masalah optimisasi yang kompleks dengan banyak variabel dan batasan. Oh, seperti itu. Nah, karena ada keuntungan, pasti dong ada kekurangan. Ya, Nah, kekurangan dari algoritma ini apa sih? Bisa tolong sebutkan? Oke. Kekurangan ya, salah satunya kekurangan dari algoritma Brand Embone adalah kompleksitas pemrogramannya. Implementasi algoritma ini bisa menjadi rumit, terutama untuk masalah dengan dimensi tinggi. Selain itu, keberhasilan algoritma sangat bergantung pada kebijaksanaan pemilihan heuristik dan fungsi pembatas yang digunakan. Terima kasih banyak Pak Herman sudah menjelaskan sangat jelas dan mendalam tentang algoritma Brand Embone. Anda telah memberikan wawasan yang sangat baik bagi saya dan pendengar saya. Sama-sama senang bisa berbagi pengetahuan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar? Oke, hanya satu pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman: teruslah belajar dan bereksperimen dengan berbagai algoritma. Pemahaman yang mendalam tentang cara kerja algoritma akan membantu Anda dalam menghadapi berbagai tantangan dalam bidang ilmu komputer. Itu pesannya sangat inspiratif. Makasih banyak sekali lagi Iya. Pak Herman sudah menjelaskan tentang algoritma Brand Embone. Ya, sama-sama. Jadi kita sudah dulu ini. Kasih. Ya, makasih. Beliau Embone tanah. Itu aja. Sekian, Oh terima kasih. iya. Hanya cuma dipotong aja tuh. Sekian, terima kasih. Bisa dipotong. Ya dipotong. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan Pak Herman dan dari PH Podcast Paru. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke, Don, Pak. ngeri lah.